Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu kitab tentang masalah tauhid atau akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang merupakan penjelasan dari kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada keduanya. Kita masih membahas tentang bab syafaat, ya. Ini pada pagi hari ini yaitu pelajaran-pelajaran atau poin-poin atau intisari yang kita bisa petik dari bab tentang syafaat. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yang pertama menyebutkan tafsirul ayat. Al-ula tafsirul ayat. Jadi pada poin yang pertama dari pelajaran dari bab ini tentang masalah syafaat, yaitu tafsir tentang ayat-ayat yang disebutkan tentang syafaat. Ya, di situ disebutkan ya penafsiran tentang ayat-ayat syafaat. Jadi yang membahas tentang syafaat itu ada beberapa ayat ya yang sudah kita jelaskan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya itu ya. Intinya dari ayat itu berbunyi bahwasanya yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah. Jadi semua syafaat itu adalah hanyalah milik Allah. Ya, manusia, malaikat, ya bahkan nabi pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang memiliki syafaat itu hanyalah Allah. Nabi, malaikat dan orang-orang mukmin hanya diberikan izin saja untuk memberikan syafaat, tapi kepemilikan syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut juga disebutkan yang sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya semua makhluknya atau semua para nabi dan rasul bahkan malaikat ya dan orang-orang mukmin tidak bisa memberikan syafaat kepada makhluk yang lainnya melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah dan orang yang memberi syafaat itu ya juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada izin dan ridho. Ya, izin dan ridho. Ya, izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada yang mendapatkan syafaat atau yang diberikan syafaat atau yang mendapatkan syafaat. Itu tentang penafsiran ya ayat-ayat ya, tentang masalah syafaat. Ya, adapun apanya orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan, yang menyembah berhala, yang menjadikan berhala-berhala, patung-patung mereka, tuhan-tuhan mereka sebagai yang akan memberikan syafaat kepada mereka, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya itu semuanya tidak akan diterima syafaat-syafaat mereka. Karena apa? Karena di situ ada unsur-unsur kesyirikan. Di situ ada karena itulah
bentuk kesyirikan, penyembahan kepada berhala, meminta kepada berhala, menjadikan berhala sebagai perantara, menjadikan berhala untuk memberikan syafaat kelak dengan cara mereka menyembah berhala, sujud kepada berhala, bertakarub kepada berhala, ya, menyembeli, mempersembahkan satu persembahan kepada berhala itu bentuk kesyirikan. Maka pengakuan mereka yang menjadikan berhala-berhala itu sebagai pemberi syafaat pada hari akhirat, maka itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Poin yang kedua, ya, sifatus syafa'ah al-manfiyah, yaitu yaitu sifat-sifat ya atau ciri-ciri syafaat yang tertolak. Ya, ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam ayat-ayat yang sudah dibacakan, ya bahwasanya syafaat yang tertolak, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari akhir adalah sifat syafaatnya, permohonan syafaatnya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Ya. Jadi orang-orang musyrik ini mereka menyangka bahwasanya berhala-berhala mereka akan memberikan syafaat mereka pada hari akhirat, yang akan memberikan pertolongan kepada mereka pada hari akhirat kelak, yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, ya. Tetapi ini adalah syafaat yang tidak diterima oleh Allah, tertolak, ya, atau syafaat yang tertolak. Karena apa? Karena mereka melakukan penyembahan-penyembahan, ibadah-ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tidak pernah menjadikan berhala-berhala itu sebagai pemberi syafaat, ya. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan dengan melakukan penyembahan, sujud, ruku, takarrub, mereka beretikaf di hadapan kepada berhala-berhala mereka, mereka berharap, berdoa dan seterusnya, bertawasul dan seterusnya. Ya, bahkan mereka pun menyembelih dengan sembelihan yang ditujukan kepada berhala mereka agar berhala-berhala itu bisa menjadi syafaat. Maka inilah syafaat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang meminta syafaat telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembah berhala. Yang kedua, berhala-berhala itu juga, ya, tidak pernah Allah menjadikan sebagai pemberi syafaat nanti pada hari akhirat kelak. Yang ketiga, poin yang ketiga yang kita bisa petik pelajaran dari pembahasan tentang syafaat ini adalah sifatus syafa'ah al-musbatah. Ya, yaitu ciri-ciri syafaat yang diterima oleh Allah. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, berdasarkan juga dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan di pekan yang lalu, maksudnya syafaat yang diterima oleh Allah adalah syafaatnya orang-orang mukmin. Ya, yaitu orang-orang mukmin yang meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kelak nanti orang-orang mukmin, yakni orang-orang mukmin yang meninggalkan segala bentuk kesyirikan, yang tidak berbuat kesyirikan sampai akhir hayatnya, ya maka eh, artinya orang-orang mukmin yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di hari akhirat, ya, mereka akan mendapatkan syafaat, ya, akan mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang mukmin ini adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan syafaat, ya, dan meridhoi orang-orang yang diberikan syafaat tatkala mereka meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, atau menjadi seorang mukmin yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Allah karena Allah ridho kepada orang-orang mukmin. Ya. Begitu juga yang memberikan syafaat, ya, yaitu para nabi, ya, para malaikat, ya, kemudian juga orang-orang mukmin yang lainnya saling memberikan syafaat di antara mereka, itu juga telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Artinya mereka diizinkan karena yang memberi syafaat adalah para nabi. Para nabi tentu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para malaikat juga adalah hamba-hamba Allah yang dekat, yang taat kepada Allah. Begitu juga orang-orang mukmin juga akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang mukmin yang lain itu. Jadi ciri-cirinya, syaratnya adalah bahwasanya
yang mendapatkan syafaat itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tentu orang beriman saja yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang mendapatkan izin. Ya, tentu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang mendapatkan izin ini pun berhak untuk memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki dari orang-orang yang beriman. Poin yang keempat, dzikrus syafaatil kubra wa hiya al-maqam al-mahmud. Ya, pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu akan mendapatkan syafaat kubro, akan mendapatkan dari Allah syafaat kubro, artinya syafaat yang terbesar, yaitu syafaat yang dipuji. Karena apa? Karena pada saat itu semua para nabi, khususnya nabi-nabi yang ulul azmi itu seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan Nabi Isa, ketika itu mereka semua tidak sanggup memberikan syafaat pada saat itu di padang mahsyar. Ketika itu manusia sangat membutuhkan pertolongan karena keadaan mereka yang sangat memprihatinkan pada saat itu, yang sangat kondisi yang matahari yang sangat dekat dari kepala mereka. Maka semua para nabi ketika manusia mendatangi mereka untuk meminta syafaat, pertolongan, bantuan, tetapi tidak ada yang sanggup. Ya, tapi ketika orang-orang pada saat itu datang kepada Nabi meminta syafaat, maka Nabi pun menyanggupinya. Maka Nabi pun menghadap kepada Allah, sujud di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya syafaat yang terbesar yang hanya diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya atau kepada makhluk yang lainnya. Yang kelima, poin yang kelima adalah sifatun yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yabda bisyafa'ah bal yasjud fa idza udina lahu syafa'a. Ya. Ya. Ini poin yang kelima, yang pelajaran yang kelima kita bisa petik adalah yaitu sifat ya atau perbuatan yang Nabi lakukan ya tentang syafaat ini, bahwasanya beliau tidak langsung memberikan syafaat kepada umatnya, akan tetapi beliau sujud dulu menghadap Allah, ya sujud dulu beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala-gala pujian. Namun ketika beliau sudah mendapatkan izin, maka beliau pun memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, jadi lihatlah bagaimana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau tidak langsung memberikan syafaat, ya, tetapi beliau meminta izin terlebih dahulu dengan sujud, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengharap agar Allah memberikan syafaat. Kemudian setelah itu Allah pun memberikan syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun Nabi memiliki kedudukan yang tinggi, kedekatan, kekasih Allah, tetapi Nabi juga tidak langsung begitu saja memberikan syafaat, tapi beliau tetap meminta izin, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki syafaat ini sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, man as'adun nasi biha. Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan mendapatkan syafaat ya pada hari akhirat kelak. Ya, siapakah itu? Mereka adalah ahlu tauhid, yaitu orang-orang yang mukmin, yang benar-benar tidak melakukan kesyirikan dalam hidupnya. Ya, atau orang-orang yang ketika mati tidak melakukan kesyirikan, artinya mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mereka bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, ya secara lisan dan secara pembenar dalam hati, dan juga mereka buktikan dengan perbuatan-perbuatan mereka, yaitu mereka tidak menyembah berhala, tidak menjadikan berhala-berhala sebagai syafaat, pemberi syafaat mereka pada hari akhirat, tidak melakukan kesyirikan dan seterusnya. Maka inilah orang-orang yang akan kelak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang paling bahagia, yang paling beruntung. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah, dan karena mereka adalah orang-orang yang murni beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, kemudian yang ketujuh, ya,
annaha la takunu liman asyraka billah. Maksudnya syafaat itu tidak diberikan kepada orang yang menyekutukan Allah. Ya, jadi sekali lagi ya, syafaat itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya seandainya dia meninggal dunia dan dia belum bertobat dari kesyirikannya, lalu dia meninggal dunia dan belum bertobat, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat pada hari akhirat kelak. Tidak akan mendapatkan syafaat pada hari akhirat kelak. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan musyrik. Dia belum bertobat daripada kesyirikan. Tapi kalau dia meninggal dunia dan dia bertobat ya daripada kesyirikan, ya betul-betul dia bertobat daripada kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan syafaat kepada mereka karena mereka mati dalam keadaan mukmin dan dia telah bertobat dari segala kesyirikan yang dia lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya kita harus betul-betul menjaga kita punya akidah kita, jangan sampai akidah kita ini rusak, salah, menyimpang, jangan sampai akidah kita ada kesyirikan di situ, ya. Nauzubillah min zalik. Oleh karenanya, tatkala kita sudah diberikan nikmat iman dan Islam, harus kita jaga sebaik-baiknya. Ya, harus kita jaga sebaik-baiknya. Tentu dengan cara menjaganya adalah dengan terus belajar dan belajar, mempelajari agama kita agar kita mengetahui mana ini jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana artinya jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Ini harus kita ketahui semua. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, tapi karena tidak pernah belajar, tidak mau kita mendengarkan penyampaian-penyampaian agama, ya nasihat-nasihat agama dan seterusnya, akhirnya kita salah jalan. Ya, kita menyimpang dari jalan yang benar, kita tersesat dari jalan yang lurus. Oleh karena itu kita terus belajar, mempelajari akidah, ya karena akidah ini adalah pondasi kita, ya sebuah bangunan bisa tegak kalau pondasinya kuat. Sama juga agama kita ini akan kuat diterima Allah kalau akidah kita benar. Oleh karena itu janganlah kita artinya janganlah kita sampai tidak mempelajari agama kita ini, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan karena kebodohan kita, karena kita tidak ada upaya untuk mempelajari agama. Jadi untuk menghilangkan kesyirikan dari diri kita, tidak ada jalan lain, kita harus belajar dan terus belajar, bertanya dan terus bertanya, tentunya dalam perkara-perkara ibadah kita ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bayanu haqiqatiha. Ya, bayan haqi. Jadi penjelasan tentang hakikat, ya, hakikat daripada syafaat itu. Ya, jadi sekali lagi syafaat itu ya hanyalah milik Allah ya saja, dan namun Allah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya seperti kepada para nabi, Allah berikan hak untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Begitu juga para malaikat juga diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada makhluk yang lainnya, ya khususnya ya kepada manusia. Uh, Begitu juga orang-orang mukmin juga, ya orang-orang mukmin juga kelak nanti akan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada saudaranya yang lainnya. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya itu terkait tentang poin-poin atau pelajaran-pelajaran yang begitu penting atau intisari dari bab ini tentang syafaat yang bisa kami jelaskan, kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, demikianlah ya apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak diwafatkan dalam keadaan beriman, diwafatkan dalam keadaan kita istiqomah di jalan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, ya, dan tidak melakukan kesyirikan terhadap sesuatu apapun, ya semoga kita terus dalam dalam keadaan kita mentaati Allah sampai akhir hayat kita. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga kita berharap kepada Allah, tentunya meminta kepada Allah saja tentunya agar Allah memberikan nanti syafaat kepada kita melalui perantara nabinya, ya melalui perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah di padang mahsyar nanti ataukah di tempat-tempat yang lainnya, ya tentu kita berharap
kepada Allah tentunya. Semoga Nabi kita Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kita pada hari akhirat kelak. Tentu manusia pada saat itu sangat butuh syafaat, ya sangat butuh syafaat, pertolongan, bantuan, ya tentu melalui perantara-perantara malaikat misalnya, para nabi dan orang-orang mukmin. Ya, ini ikhwat Islam azakullah. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan, bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ya, semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita dalam rangka terus menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, dan juga kita bersih dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga akidah kita tetap lurus, tetap kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Kita meninggalkan kesyirikan dari segala bentuknya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan, kesehatan, dan kekuatan untuk terus kita belajar dan belajar mempelajari agama kita, khususnya masalah akidah ini, karena inilah fondasi keselamatan kita di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Dan juga kami ucapkan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksana kegiatan hal ini, sehingga kegiatan kajian ini masih berjalan sampai sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.